nyaman dan badannya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priuk. Yeay! Nah adik-adik, apakah adik-adik udah berterima kasih dan mengucap syukur pada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih bisa untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita hanya beribadah lewat online, tetapi kita harus tetap semangat. Kita harus semangat untuk memuji nama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah memberikan kita kesehatan. Oke adik-adik? Nah adik-adik, Abang ingin mengajak adik-adik untuk memulai ibadah pada pagi hari ini dengan kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Oke adik-adik? Adik-adik menyanyi dan jangan lupa memakai gerakan dengan semangat. Oke adik-adik? Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah piara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah piara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah piara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Tambah cintanya. Untuk adik sekolah minggu, dipersilakan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberi kesehatan buat kami dan kedua orang tua kami dan kakak abang sekolah minggu dan teman-teman. Tuhan Yesus, kami mau ibadah sekolah minggu, berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, amin. Oke, terima kasih untuk adik sekolah minggu atas doa pembukanya. Nah adik-adik, sekarang kita mau lanjut untuk memuji Tuhan kembali nih. Tapi sebelum itu, Kakak Cynthia mau nanya kabar adik-adik terlebih dahulu yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Aduh, kayaknya kurang semangat nih. Sekali lagi yuk, tapi lebih semangat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Nah, adik-adik udah semangat nih. Sewaktunya kita untuk memuji Tuhan kembali. Tapi sebelum itu, Kakak Cynthia mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus, siap. Nah, adik-adik udah siap. Waktunya kita untuk memuji Tuhan kembali. Kita mau menyanyikan lagu Allah Itu Baik. Musik Bang.
baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umur di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, terima kasih untuk adik sekolah minggu yang sudah mengucapkan hukum Taurat pada pagi hari ini. Nah, sekarang Kakak Dinda mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu sebelum kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kakak Dinda mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu, yaitu Allah mengerti, Allah peduli. Tapi adik-adik nyanyikannya dengan sikap berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik.
mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, untuk pelajaran selanjutnya, silahkan Kak Tika. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Kakak Tika mau tanya sama adik-adik di rumah. Udah pada siapin Alkitabnya belum? Kan kita mau dengerin firman Tuhan. Jadi kalau mau dengerin firman Tuhan, Alkitabnya harus ada ya adik-adik. Tapi selain itu, adik-adik bukan hanya siapkan Alkitab, tapi harus siapkan hatinya. Karena sebentar lagi kita mau angkat pujian. Kakak Tika mau ajak adik-adik untuk angkat pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Musik. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan Yesus pada kami, hingga kami bisa merasakan kasih Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, agar kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Dan juga Tuhan, berkati firman-Mu ini, supaya kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik, bertemu kembali dengan Kakak Nova. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mau membaca Alkitab. Adik-adik siapkan dulu ya Alkitabnya. Kalau udah siap Alkitabnya, kita buka Alkitab kita di 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Nah, kakak baca dari sini, adik-adik baca dari rumah ya. Yuk kita baca di 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu
dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun baiklah diberikan kepada kami dua seekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh kayu api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menghanyut katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada Nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka pun kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah, dekatlah kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potong-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya lagi, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu.
Bahkan air yang dalam parit itu habis dijelatnya. Kemudian seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, kakak langsung bercerita aja ya. Jadi mereka itu kan tidak menyembah Allah ya, dia menyembah Baal. Nah akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel dan Raja Ahab beserta keluarganya tidak diberikan hujan, sehingga terjadilah kekeringan. Lalu Raja Ahab menuduh Elia mencelakakan bangsa Israel. Raja Ahab marah dan berkata bahwa bencana ini tuh terjadi karena perbuatan Nabi Elia. Tapi Nabi Elia pun berkata bahwa justru ini kesalahan Raja Ahab dan kaum bangsa Israel lainnya karena mereka telah meninggalkan Tuhan dan menyembah Baal. Lalu Nabi Elia menyuruh Raja Ahab untuk mengumpulkan seluruh kaum Israel ke Gunung Karmel. Di situ ada 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Banyak ya adik-adik ya. Setelah mereka berkumpul di Gunung Karmel, Elia menantang para nabi Baal, Raja Ahab, dan kaum bangsa Israel lainnya untuk menunjukkan siapakah sesungguhnya Allah, apakah Tuhan atau Baal. Lalu Nabi Elia meminta kepada rakyat itu untuk menyiapkan 2 ekor lembu jantan sebagai korban bakaran, dan para nabi Baal disuruh juga memilih ekor terlebih dahulu. Dan Elia memberikan pengarahan agar mereka memotong-memotongnya, menaruh ke atas kayu api, tapi tidak boleh menaruh api. Nah seperti ini adik-adik, Nabi Elia pun nantinya melakukan hal yang sama. Dan Nabi Elia berkata, jika Allah menjawab dengan api untuk membakar korban yang sudah dipersiapkan ini, dia sesungguhnya Allah. Seluruh rakyat itu pun setuju dengan cara yang diajukan Elia. Mereka memanggil Allahnya dan Elia memanggil nama Tuhan. Jadi yang mulai pertama itu para nabi Baal beserta bangsa Israel lainnya. Nah mereka terus memanggil Allah mereka. Bahkan sampai siang hari Allah mereka belum ada suaranya atau memberi jawaban. Kemudian Elia pun mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, atau barangkali ia tidur dan belum terjaga. Mereka tetap memanggil lebih keras dan menoreh-noreh dengan pedang dan tombak, sehingga darah mereka tuh bercucuran dari tubuh mereka. Justru juga mereka kerasukan. Serem ya adik-adik ya. Tapi tetap aja tidak ada jawaban dari Allah mereka. Dan akhirnya mereka pun gagal. Dan tiba giliran Nabi Elia. Nah di sini tuh Nabi Elia ingin menunjukkan kuasa Tuhan kepada seluruh orang Israel yang telah menyembah Baal. Lalu Nabi Elia melakukan persiapan dengan cara menyusun 12 batu menjadi sebuah mezbah, dan 12 batu itu kan jumlah suku Israel ya. Kemudian menyusun kayu api dan meletakkan lembu yang sudah dipotong-potong ke atasnya, dan meminta orang-orang untuk menyiramkan air sebanyak 4 buyung ke atas korban dan kayu. Bahkan meminta juga diulang terus-menerus sampai ke 3 kali sehingga air mengalir di sekeliling korban bakaran itu, supaya diperlihatkan bahwa
itu mempersulitkan korban yang ingin dibakar oleh api. Setelah semua persiapan itu selesai, Elia pun berdoa kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan menyatakan kuasa-Nya dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Dan akhirnya Tuhan menjawab doa dan harapan Nabi Elia ini. Tuhan memberikan api ke atas korban bakaran ini dan menyambar habis korban bakaran kayu, tanah, api, dan batu ini. Lalu dan akhirnya rakyat Israel ini sujud dan mengakui bahwa Tuhanlah Allah. Mereka percaya dan mereka pun menyembah Tuhan. Karena selama 3 tahun hujan tidak turun, akhirnya Tuhan pun menurunkan hujan karena mereka percaya. Dan Tuhan memberikan makan dan minum untuk mereka. Oke, jadi tema kita hari ini adalah berharap pada Allah yang hidup. Nah, adik-adik, misalnya adik-adik ingin mengharapkan sesuatu, itu adik-adik harus sepenuhnya berharap sama Tuhan dengan cara berdoa, baca Alkitab, menyanyi lagu pujian. Nah, terus habis itu benar-benar sungguh-sungguh berharap Tuhan tuh mengerti apa yang kita mau. Dan terus habis itu kalau misalnya kita juga lagi sakit, adik-adik terus berdoa, berharap sama Tuhan untuk minta kesembuhan dari Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan juga menyembuhkan adik-adik. Dan ketika adik-adik juga lagi ujian, nah ujian kan kita mau nih nilai kita bagus, jadi kita berdoa kepada Tuhan dan harus usaha supaya nilai kita bagus. Nah, kita harus tetap berharap sama Tuhan Allah, bukan Tuhan yang lain, karena Tuhan kita itu Allah yang hidup. Nah, seperti yang kita tahu bahwa bangsa Israel juga pernah kan dikeluarkan dari tanah perbudakan, lalu ditempatkan di tempat Kanaan yang menurut mereka layak, ya kan. Nah, mereka udah percaya nih, udah banyak kali mukjizat yang Tuhan berikan pada mereka, tapi mereka tetap aja kayak ya gitu, masih aja menyembah Baal gitu kan, menyembah patung. Nah, terus habis itu berarti mereka nggak setia dong. Nah, adik-adik jangan seperti itu ya. Adik-adik harus tetap setia, berharap sama Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan itu mengerti apa yang adik-adik mau gitu loh. Nah, adik-adik juga jangan kecewa kalau Tuhan gak mengabulkan permintaan kita, karena di posisi lain pasti Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Oke? Nah, adik-adik, sampai sini cerita kita berdoa yuk. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan Yesus pada kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati firman yang kami dengar, supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami juga yakin dan percaya, kami selalu berharap bahwa Tuhan yang selalu mengerti keadaan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita lanjut yuk ke pujian selanjutnya. Terima kasih Kak Nova untuk firman yang boleh disampaikan. Nah, adik-adik, seperti yang udah Kak Nova sampaikan di firman, bahwa kita harus percaya, kita harus berserah,
Kita harus berpengharapan teguh kepadanya, dan karena kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Untuk meresponi firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang berjudul Oh Sukacitaku. Musik. Jangan lupa pakai gerakan ya. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pom 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 pom. Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami boleh sama-sama ikuti ibadah, Engkau yang berkati apapun yang boleh kami lakukan hari ini bisa menjadi berkat dalam tubuh kami, di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap orang-orang di luar sana Bapak yang mungkin sedang terpapar corona, Engkau yang berkati Bapak supaya mereka bisa sehat kembali, mereka bisa sembuh kembali, supaya bisa beraktivitas kembali. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap garda yang terdepan, baik itu dokter, perawat, atau siapapun Bapak yang boleh mendukung, yang boleh memberkati, yang boleh ingin menyembuhkan orang yang terpapar, supaya memberkati, supaya mereka bisa sehat selalu, mereka juga bisa bertemu dengan keluarganya kembali. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan, mulai dari yang tertinggi hingga yang terkecil, supaya memberkati, supaya mereka bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik dan untuk pembangunan Indonesia ini Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap kami, baik orang tua kami, supaya berikan kesehatan, juga rezeki Bapak, supaya kami bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kami di dunia ini. Kami juga berdoa untuk setiap adik-adik sekolah minggu yang boleh bersekolah, yang berkati, supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap dari kami Bapak, berikan kami kesehatan, jasmani rohani, guru-guru sekolah minggu yang boleh melakukan pelayanan pada hari ini. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Mari kita sama-sama doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, jangan tutup dulu karena sebentar lagi kakak sekolah minggu dan abang sekolah minggu akan
memberitahukan aktivitas. Silakan abang atau kakak. Halo adik-adik, waktunya untuk aktivitas. Yeay! Nah, adik-adik, sebelum kita melihat aktivitas kita hari ini, ya, Abang Noval mau ucapkan selamat untuk adik-adik sekolah minggu yang masuk ke sekolah yang baru, ya. Ada yang baru masuk TK mungkin, ada yang baru masuk PAUD, masuk SD, atau bahkan juga masuk SMP adik-adik, ya. Jangan lupa, ya, seperti pesan Abang Noval beberapa waktu yang lalu, ya, untuk adik-adik yang sudah kelas 3, ya, sudah kelas 3 SD ke atas, itu mengerjakannya aktivitas kelas besar, ya. Tapi kalau adik-adik kelas 2 ke bawah, kelas 1 SD, TK, atau PAUD, atau belum sekolah, mengerjakannya adalah aktivitas kelas kecil adik-adik. Nah, langsung saja, ya, kita mulai aktivitas kita hari ini sesuai dengan tema dari firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kakak Nova hari ini, yaitu berharap pada Allah yang hidup. Ya, aktivitas kita hari ini adalah yang pertama untuk kelas kecil. Ya, jadi nanti adik-adik kelas kecil akan menggunakan aktivitas yang seperti ini. Ya, nah, aktivitasnya bagaimana Bang Noval? Adik-adik kelas kecil akan mewarnai dan menempel. Yang pertama adik-adik warnai dulu nih, yang gambar yang di atas, baru kemudian warnai gambar yang di bawah, gambar api. Ya, kemudian kalau sudah gambar apinya digunting, ya, kalau adik-adik belum bisa menggunting, is okay. Kalau mau dirobek aja, dirobek, atau adik-adik minta tolong sama abang, kakak, atau orang tuanya, ya. Kalau sudah digunting, dibentuk api, baru kemudian ditempel, ya. Akhir jadinya kalau sudah diwarnai akan jadi seperti ini. Nah, kalau sudah diwarnai dan digunting dan ditempel akan seperti ini adik-adik. Nah, tapi Abang Bapak mengingatkan untuk menempelnya, ya, jangan ditempelnya, jangan ditekan yang kuat. Kenapa? Karena nanti akan seperti ini adik-adik, ya. Jadi ini ceritanya, seperti cerita tadi, ya, Elia ketika dia membuat api. Nah, apinya itu turun dari langit. Nah, seperti ini jadi adik-adik, ya. Apinya ini bisa dipindahin. Nih, Abang Noval nempelnya pakai solasi tapi dikit. Nah, ini bisa diambil jadi adik-adik. Nanti bisa ditempel dari atas apinya. Misalnya apinya turun dari langit dan kemudian nyala baru kemudian nyala di perapiannya seperti ini. Mudah adik-adik, ya. Demikian aktivitas kelas kecil. Sekarang kita mau lihat ke aktivitas kelas besar. Aktivitas kelas besar ini sesuai dengan ayat hafalan minggu ini. Ayat hafalannya ada di 1 Timotius 4 ayat 10b. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Nah, adik-adik kelas besar boleh pakai aktivitasnya yang seperti ini. Nah, seperti apa? Di sini ada soal, ada bacanya soal, ya. Baru kemudian di sini lembar jawabannya. Nah, soalnya ini adalah, yang pertama tugasnya adalah adik-adik menuliskan nama adik-adik di yang titik-titik. Nah, kemudian di situ ada kata yang sudah diacak. Adik-adik harus menyusun kata-kata tersebut supaya tepat, supaya jadi ada maknanya. Ini kan jiberer, ayepayah, janggura, rengpapan, hana. Nah, itu kan nggak jelas, ya. Nah, oleh karena itu adik-adik harus disusun supaya bisa menjadi kata yang bermakna, ya. Seperti apa? Abang Noval bacain punya Abang Noval, ya. Nih, punya Abang Noval bacain. Itulah jawaban Abang Noval seperti ini jadinya, ya. Itulah sebabnya Noval berjerih payah dan berjuang, karena Noval menaruh pengharapan Noval kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Seperti itu, ya. Nih, Abang Noval kasih lihat sedikit aja. Oke, udah adik-adik kelas besar, ya. Silakan berjuang dulu, ya. Silakan dicoba dulu masing-masing. Kalau udah nyerah, boleh lagi dicek ayat hafalannya di 1 Timotius 4 ayat 10b. Oke? Adik-adik, nah kalau sudah adik-adik kelas besar dapat bonus. Bonusnya itu mewarnai ini. Diwarnai, boleh bebas warnanya. Cakep, ya, cantik. Oke, adik-adik kelas besar. Nah, sekarang demikian aktivitasnya. Sekarang kita mau melihat tugas adik-adik minggu lalu yang sudah mengumpulkan ke guru sekolah minggunya. Kita mau lihat sama-sama. 1, 2, 3.
Wah, luar biasa adik-adik sekolah minggu ya. Adik-adik kelas kecil sudah mengumpulkan aktivitasnya yang berupa puzzle-puzzle itu ya. Walaupun agak bingung tuh, tapi semuanya sudah bisa mengerjakan dengan baik. Bahkan adik-adik kelas besar, Abang Novel terharu baca doanya ya. Tulisan doanya itu luar biasa semuanya ya. Semoga doa yang sudah dituliskan adik-adik kelas besar didengar oleh Tuhan. Kita semua sehat selalu, pandemi boleh cepat berakhir dan kita boleh ketemu lagi. Amin adik-adik ya. Nah, sekarang sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, minggu ini, Abang Novel mau memberikan pengumuman. Yang pertama, ini yang penting adik-adik, jangan lupa setiap akhir bulan kita akan ibadah melalui live Zoom. Ya, jadi nanti minggu depan, tanggal 25 Juli 2021, adik-adik kita akan beribadah lewat Zoom meeting adik-adik. Ya, jadi jangan lupa bangun pagi adik-adik disiapkan supaya bisa beribadah sama-sama. Abang Novel bisa lihat wajah adik-adik nih lewat Zoom. Adik-adik juga bisa lihat teman-teman yang lain lewat Zoom. Kita mau beribadah bersama minggu depan jam 7:30 pagi adik-adik. Itu pengumuman yang pertama. Yang kedua, tidak bosan-bosan Abang Novel mengingatkan adik-adik sekolah minggu untuk selalu menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi ini adik-adik. Jangan lupa menggunakan masker, ya, menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan. Dan terakhir, jangan lupa makanan yang sehat dan hidup yang sehat adik-adik. Oke, itu saja pesan dari Abang Novel. Jangan lupa video sekolah minggunya boleh di like, boleh di komen juga, ya, dan juga boleh disebarkan adik-adik atau di subscribe juga. Oke, demikian dari Abang Novel. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.